Ya, terima kasih Pak Viko. Ini waktunya berapa menit Pak Viko? Saya? Iya, ininya aja Pak. Kita maksimal sampai 30 ya? Ya, oke. Terima kasih Pak Viko. Salam kenal Pak Siti Ariadi. Saya Nawi. Siapa? Salam kenal kembali. Ya, pertama mungkin kita nggak ketemu di proposal Pak. Iya Pak. Nah, ternyata saya kemarin dapat info, nggak kemarin beberapa hari lalu dapat info, ternyata penyidinya ditindakan ke saya gitu karena berikan ternyata sekarang sedang melahirkan. Oke, Ali sehat ya Ali ya? Ali sehat. Alhamdulillah sehat Bapak. Udah sahur belum tadi? Atau puasa nggak? Puasa ya? Puasa Bapak. Udah sahur ya? Alhamdulillah sudah Bapak. Oke, baik. Kita mulai ya. Masih ada masih banyak ya beberapa kesalahan di sini. Saya sudah tandai terkait kesalahan-kesalahan penulisan. Seperti di daftar isi ya. Daftar isi biasanya kan kalau bab 1 itu bol, bab 2 bol ininya ya. Terus yang di bab 1 1 terus titik-titik baru datang ini kan terkait mengukur gelombang kecepatan VS ya, VS berdasarkan gempa kapan? 31 Desember Bapak. 2023 ya. Iya betul Bapak. Pertama kenapa pakai yang itu ya? Gempanya itu. Izin menjawab Bapak. Mengapa menggunakan data gempa ini? Yang pertama, salah satunya adalah gempa ini gempa dangkal Bapak dengan kedalaman kurang dari 10 meter dan menyebabkan kerusakan yang besar. Dan menurut saya itu kenapa memakai gempa ini karena gempa ini juga diakibatkan oleh beberapa sekarat Bapak. Nah itu yang ini belum muncul di pendahuluan kan? Ya kan kalau gempa Sukabumi 2023 itu terjadi pada kedalaman dangkal dan harusnya itu nanti bisa membantu ya. Artinya data yang kita gunakan untuk menggunakan data gempa ini minimal lebih baiklah untuk mengkonfirmasi hasil dari atau membantu interpretasi dari hasil PSR-nya. Itu belum muncul di pendahuluan. Ya. Kamu kan cuma menyebutkan terutama setelah terjadinya gempa dengan magnitudo 4,8 pada Desember 2023. Nah, karena banyak itu kan belum muncul ya. Yaitu dimunculkan ya. Karena ketika masuk di rumusan masalah kan langsung ya, kamu sebutkan ABCD gitu ya, nomor 1 dan 2 itu ya, bagaimana karakteristik dengan VS berdasarkan data gempa bumi, Sumedang 4,8 dan bagaimana kedalaman dan sifat bedrock. Di sini kan sudah langsung di state gempa bumi Sumedang ya. Itu jadi saran saya itu disebutkan nanti itu tambahkan ya. Baik Bapak. Baik, dan batasan masalah sudah cukup. Nah terkait bab 2 ya, di sini kan kami sebutkan profil instansi dan tinjauan pustaka ya, tapi nggak ada profil instansinya ya kan. Nah kalau mau dilambangkan profil instansinya silakan. Terkait penelitian terdahulu ya, kalau saya prefer ya penelitian terdahulu itu dilakukan dengan cara cerita yang mengalir gitu ya, cerita yang mengalir. Misal kenapa nih harian dan terkait citasinya ya, citasinya saya kurang sepakat kalau masih harus dituliskan judulnya ya, seperti bab 2 ya, tim harian PKK 2020 penelitian dengan judul buka tanda putih ya, penentuan tentang prosedur dulu dengan konfigurasi manajemen bersih gitu ya, baru 14. Padahal kita kamu putih nomor 4 konstitusi sensitif. Jadi sebenarnya nggak penting ya, karena sebenarnya kan yang kita butuhkan itu dia melakukan penelitian apa dan hasilnya apa gitu ya. Jadi mungkin bisa dicoba dengan hari ini beberapa penelitian telah menunjukkan
menggunakan seismometer dan menggunakan TSR. Oke. Tapi belum muncul ya. Ini kan cuma HTSR-nya doang ya. Nah kan nanti sebenarnya ini masuk ke saran saya di bagian interpretasi. Tapi saya sebutkan di awal aja. Di sini berdua ini harusnya sebaiknya ya, jadi jangan cuma HTSR-nya doang gitu ya. Berikanlah riset-riset atau hasil-hasil penelitian tentang gempa Sumedang 2023 tadi. Kita kamu munculkan di sini, atau mungkin daerah Jawa Barat. Kalau Jawa Barat itu terlalu luas, kita sempit mungkin dari Jawa Barat itu terkait struktur sesarnya, lalu kemudian persempit ke arah Sumedangnya nanti seperti apa? Karena nanti ada kaitannya dengan sesar-sesar, kan di beberapa masalah ada untuk sesar itu nanti bisa kamu tambahkan di sini ya. Dan bercerita, jangan cuma informasi poin gitu. Jadi bercerita aja, tapi usahakan dia mengalir ceritanya. Baik Pak. Nah, terkait penulisan frekuensi naturalnya ya, F-nya besar ya. F-nya besar apa kecil? Kali ini. F-nya besar Bapak. F besar bukan kecil ya. F-nya kecil Bapak. Nah, kan. F itu ya kalau ini kenapa besar, kenapa kecil? Karena F kecil itu frekuensi, F besar itu gaya. Ya. Oke, terus masuk gambar 2.1 itu kan kamu overlay peta geologi daerah penelitiannya, kamu overlay dengan peta apa namanya? Geologi Bapak. Enggak, overlay-nya itu yang hijau-hijau, apa namanya? Google Map ya? Atau Google Earth? Google Satelit ya. Jadi saran saya memang nggak usah kamu overlay Google Satelit, udah cukup peta geologinya aja. Ya kan, geologinya. Terus di sini kan belum ada insert ya. Saya belum pernah ke Sumedang ini kan nggak tahu ya Sumedang itu ada di mana, persisnya di Jawa Barat. Peta penelitiannya berikan insert. Ya. Terus batas kita sebenarnya nggak begitu penting lah, cukup batas atau kontak geologinya aja ya, agak gitu aja. Tidak ketahuan. Terus terkait warna ya. Ini kan warna kamu sebenarnya kalau ini pakai apa atau QGIS? Pakai QGIS Bapak. Nah kalau QGIS kan kamu pasti pakai categorize ya. Betul Bapak. Nah simbolnya warnanya interval categorize. Saran saya sih kalau categorize jangan yang terlalu interval warnanya terlalu tipis. Ini kan misalnya dari A, MSC, MSS itu kan warnanya tipis banget ya. Saya nggak bisa bedain mana yang saya harus ngecek lagi. Jadi biar dibuat sesimpel mungkin ya, coba warnanya agak dibedain, kontrasnya kelihatan beda. Jadi kan yang kelihatan beda itu paling A sama kelompok yang TPK, TPC, TOMSU gitu ya. Di antara itu kan intervalnya terlalu tipis sehingga begitu sulit ya untuk melihat ya. Karena nanti masuk ke peta geologi ya. Di sana tadi bisa kan peta geologi daerah penelitian ya. Kalau kita ada geologinya hampir sama sebenarnya 2.1 dan 2.1. Terus kamu perjelaskan 2.2 saya nggak kondisi geologi daerah penelitian. Nah, di sini kan memang ini Jawa Barat ya. Dari data yang saya Provinsi Jawa Barat Bapak, mungkin nanti akan saya cross-check ulang karena ini menurut saya juga ada masalah dalam penginputan data Bapak, karena ini ada Provinsi DKI Jakarta yang diinput Bapak. Nah iya makanya kok sampai ke arah timur barat kita juga mulai ke arah Jakarta. Nah, itu saya belum familiar dengan daerah Jawa Barat. Itu maksud saya sebenarnya nggak harus yang mesti Jawa Barat semua gitu ya. Kalau yang Jawa Barat semua mungkin kamu bisa tunjukkan nanti di peta strukturnya ya. Tapi kalau di peta geologinya mungkin menurut saya sih gambar 2.1 udah cukup ya untuk daerah Sumedang itu udah cukup. Jadi gambar 2.2 itu terlalu besar sehingga yang terjadi apa legendanya gitu, jepret gambar 2.3 ya. Dan saya baru melihat ada peta geologi seperti ini, jangan ya gabungkan dengan peta geologinya legendanya
geografinya. Kalau memang terlalu luas, jadi namanya kan kita oke lah regional gitu kan. Cuman kalau membuat luas seperti ini harusnya dalam format simplified ya, simplified geological map dari daerah Jawa Barat. Kenapa simplified? Karena kan sebenarnya dia itu rata-rata kan formasi geologi berusia kuarter dan tersier ya. Jadi kalau disimplifikasikan itu bisa, nanti bisa kamu cari simplified geological map of East Java. Udah banyak paper kok yang menunjukkan peta simplified. Oke, dan terkait peta geologinya mungkin lebih baik bercerita ya. Nah, bercerita dalam artian begini. Kalau daerah Sumedang harusnya sudah banyak banget penelitian geologi terkait stratigrafinya, atau mungkin ada gunung api nggak sih di daerah Sumedang ini nanti? Untuk gunung api itu kurang tahu ya Bapak, tapi terdapat dua jenis gunung Bapak di sana Bapak, gunung Tangkomas dan gunung Kendang Bapak. Nah, kalau ada penelitian tentang perubahan stratigrafinya juga boleh gitu ya. Nah, itu jadi dan instead bercerita tentang kode-kode dalam legenda, saran saya sih cari paper yang menjelaskan tentang penelitian daerah Sumedang. Karena begini, saya melihat tulisannya sudah cukup baik ya, dan jika memang dan hasilnya juga sudah sangat baik. Kalau memang bisa kita tingkatkan, why not gitu kan? Karena saran menurut saya sini bisa di publish lah kalau nanti diolah lagi gambar-gambarnya dengan cara yang baik. Oke, tabel 2.1 saya melihat kamu cukup konsisten dalam tabel itu, mungkin menyesuaikan dengan spasi dari tulisannya, format ya. 1,5 per 2 format dari format. 1,5 Bapak. 1,5 ya, 1,5. Nah, yang alhasil kalau pertama kan kalau kita lihat tabel 2.1 jarak antar kolomnya itu terlalu lebar ya, terus jarak antar baris dan gambar 2.1 itu kan harusnya ya bisa kamu yang bagian penjelasan itu kamu geser lagi ke kiri, jadi nggak banyak ini baris tabelnya, karena kan di penyebab gempa bumi ini tabel atau kolom bagian kiri, jadi kan banyak spasi kosong ya, jadi kita pepetkan ke kiri aja. Agar lebih bagus terlihat. Sama, oke, nanti itu ya gambar 2.4 dan seterusnya itu gambar-gambarnya nanti bisa diperbaiki. Coba nanti koordinasi sama Y. Jadi hampir gambarnya juga hampir sama, cuman dia menaikkan ini ya resolusinya ya. Kan sudah banyak AI untuk resolusi gambar ya. Oke. Nah, karena ini kan arah petanya, nah itu tadi yang saya bilang penelitian geologi terdahulu. Ini nanti karena kamu juga nanti akan membahas tadi yang menyinggung ada struktur, ada sesar dan sebagainya. Harusnya sih penelitian terkait sesar di daerah Sumedang itu sudah banyak. Itu yang belum masuk di paper sebagai di TA-nya ini ya. Nah ini 2.51 sesar wilayah Jawa Barat. Oke, pertama mungkin saran saya tadi harus men-zoom dulu mana yang sesar Cimandiri, sesar Cimahi, karena pertama warnanya terlalu tipis ya. Garisnya kurang tebal. Kalau kamu buat versi warna-warna beda seperti ini silakan, tapi garisnya harusnya ditebal. Dan sebenarnya cukup dengan kalau tadi misal kamu gabung peta geologi dengan peta sesarnya itu udah cukup harusnya ya, tanpa membuat gambar baru. Tapi silakan nanti mana yang lebih baik. Kalau memang ini khusus peta sesarnya silakan. Cuman ya gambarnya tadi harus gambar sesarnya harus ditebelin ya. Nggak bisa melihat, saya harus zoom lagi. Sama kan peta dasarnya mungkin kamu cuma georeferencing terus masukkan ke sini. Ya, saran saya misal nanti kalau ini mau dipublish kan ke jurnal mana gitu ya, ini harusnya sudah lebih baik. Kalau memang khusus cuma peta sesar, oke, berarti kamu nanti mendidikasi peta ini sudah lebih mudah gitu ya, karena nggak perlu mendidikasi peta
bisa bercerita lagi ya. Halaman 43 kan itu ada tulisan yang terdapat pada gambar di atas koma yaitu titik 2 sampai bawah. Bercerita aja, nggak perlu poin per poin ya. Kayaknya kalau poin itu kan kalau dia singkat ya, tapi kalau dia udah banyak ini berapa baris gitu, itu jatuhnya malah subbab gitu. Jadi kalau banyak subbab ya, gitu. Makanya saran saya bercerita aja. Jangan buat poin seperti itu. Oke, tapi sudah pernah melakukan pengukuran mikrotremor, Albi? Untuk melakukan pengukuran sudah Bapak. Coba bisa diceritakan nggak gimana cara mengukur atau ngambil datanya? Baik Bapak. Untuk cara pengambilan data itu terdapat ada dua alat Bapak, ada pertama menginginkan software size jam 2K, API alatnya dan biopsi. Selanjutnya ditaruh di dataran yang rata Bapak. Selanjutnya pemasangan alat, izin mengulang Bapak. Untuk pertama itu persiapan alat Pak, seperti software dan alat seperti kayak persiapan untuk gas seismometer atau persiapan alatnya Bapak seperti software size jam 2K, alat API dan alat seismometer ditaruh di tempat yang rata, terus penentuan lokasi pengukuran Bapak dan pemasangan alat. Terus proses perekaman, untuk perekamannya sendiri mungkin saya pernah waktu itu mengambil sekitar 1 jam Bapak, dan setelah pengambilan tersebut dipindahkan dalam bentuk exit dan diolah menggunakan software biopsi Bapak. Oke. Nah, sekarang kita bahas, kamu tadi punya seismometer nih. Iya. Nah di sini kan ada ya, kalau kita ada gambar mulai dari gambar titik 1, titik 1, titik 2 ada 2.7 kan. Nah untuk mendapatkan apa namanya T-site itu apa? T-site itu apa? T-nya itu sebenarnya apa sih? S-nya itu kan site ya? Ini Bapak, untuk mungkin untuk T-nya itu set dua Pak. Iya, T-nya apa? Kalau scientific kan harusnya SG aja gitu. T-nya itu komponen Bapak. Komponen apa? Kalau misalnya di sini kan ada TC terus sama dengan TH per TV Pak. Ya. TK-nya itu mungkin komponen horizontal, TV-nya itu vertikal, dan T1 itu antara horizontal dan vertikal Bapak. Ya, yang komponen itu kan yang horizontal, yang penting itu yang komponen. Kata saya T itu apa? Oke, nanti dicek ya, karena di sini belum kamu jelaskan sebenarnya. Oke, sekarang kan ada komponen horizontal, ada komponen vertikal. Komponen horizontalnya apa aja? Komponen horizontalnya itu Kan ada komponen horizontal, ada komponen vertikal. Komponen horizontal itu yang arah mana aja? sebentar Bapak. Oke, hebat tuh ya. Ada arah utara selatan, barat timur, ya kan? Itu yang komponen Komponen
horizontal Bapak. Oke ya, oke, kita tanyakan ya ke arah ini. Nah selanjutnya, bagaimana kamu bisa mengetahui ketika kamu mengukur komponen horizontal dan vertikalnya itu seperti apa? Karena kan alatmu udah seismometernya udah embedded ya di situ ya, jadi kamu nggak membuat lagi sekian meter ke arah utara, ke arah selatan, sekian meter ke arah sensornya. Gimana cara mengetahuinya? Oke, berarti nanti coba dicek lagi ya bagaimana. Jadi memang kalau alat dilihat kita kan dia sudah otomatis ya, jadi bukan yang manual gitu ya. Kalau yang otomatis itu ya udah kita udah bisa langsung. Sebenarnya di software tadi udah ngedetek ya, tapi harusnya tahu konsepnya betul-betul. Oke, dan tabel 2.3 ya, itu yang 2.3 dan seterusnya masih ada yang bahasa Inggris ya, dibuat ke dalam bahasa Indonesia. Terus oke. Kenapa setiap pengolahan data microtremor ini kita harus menggunakan FFT? Izin menjawab Pak, kenapa menggunakan FFT? Karena dalam pengolahan ini menggunakan domain waktu serta domain frekuensi Bapak. FFT itu kan ada di situ ya, untuk mengubah sinyal dalam domain waktu diubah ke dalam domain frekuensi kan. Nah harusnya kan jawabannya data yang kamu peroleh ketika di lapangan itu domain waktu dan dia mau diubah ke domain frekuensi untuk dia olah sinyal yang kan gitu ya. Nah itu dimunculkan di sini ya, biar nanti adik-adiknya yang membaca skripsi ini, oh ternyata ini udah tujuan FFT. Kenapa nggak pakai domain waktu aja? Ya, nah itu coba jawab di sini nanti ya. Oke, saya mau coba 2.16 ya, 2.16 di situ kan terapkan identitas apa itu? Euler Bapak. Apa? Euler. Bukan Euler ya, tapi Euler. Orang fisika harusnya membacanya itu Euler, bukan Euler ya. Euler. Kenapa di situ muncul eksponensial minus I omega T itu sama dengan cos omega T kurang I sin omega T? Paham? Identitas Euler itu di Kismet itu udah sering muncul tuh. Oke, sekarang saya ulang pertanyaannya. Kalau eksponensial plus I omega T maka sama dengan apa? Kalau eksponensial positif. Cos omega T Bapak. Cos omega T. Ya, terus Minus bagian imajinarnya? sin omega T Pak. Ya, dia minus apa plus? Minus Bapak. Kalau dia eksponensial positif loh, itu kan eksponensial minus. Oh, berarti positif Bapak. Iya, itu konsepnya. Konsep matematis. Karena tahu sebenarnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 3. Gambar 3.1 peta lokasi. Gempa sumedangnya S-nya urutnya besar. Nah, di sini kamu plot di Google Earth ya. Pakai Google Translate juga Bapak. Iya, sebenarnya akan sangat membantu saya yang tidak familiar dengan kondisi geologinya itu di plot di peta geologi. Nggak apa-apa, recall lagi aja peta geologinya nggak masalah kalau itu. Ya. Nah, begini saya kurang familiar. Oh, PBJ ini ada di formasi apa gitu ya? Karena nanti di CGJN ini gitu ya, yang ini. Yang tidak ada bantuan backup Bapak. Iya, itu yang pasir Pantai Lano ya, itu nanti akan saya tanya. Dan yang SKJ kan malah vulkanik muda ya. Itu kalau kamu sebutkan di hasil, ini sebenarnya bisa saya konfirmasi dulu di sini, cuman karena dia tidak overlay dengan data geologi, jadi saya harus meraba-raba lagi ya membaca ke atas. Nah, tabel nanti itu kita lihat lagi. Tabel 3.1 itu jarak antara barisnya itu terlalu jauh ya. Nanti coba di insert kalau di Word ya insert page layout terus
bottomnya itu dibuat 0 kan kalau 10 poin dia pasti 10 poin ini bawaan dari sepatu 1,5 tadi. Ya. Baik Bapak, nanti akan saya coba juga. Oke. Gambar 3.2 bisa dijelaskan atas tengah bawah itu gambar apa? Gambar 3.2 bisa dijelaskan. Gambar 3.2 untuk yang gambar di atas Bapak itu komponen horizontal, yang tengah itu north dan yang di bawah itu east Bapak. Yang atas horizontal. Yang atas apa? Komponen apa? Ayo C. IA, CBJM, spasi, apa itu? Z Bapak itu Z. Z. Ya, kalau segitu berarti komponen apa? Z itu komponen apa? Inisial namanya Pak Figur. Nanti kalau Bapak. Iya. Tenang, saya nggak makan orang. Terus ya, itu kan setelah 30 menit, ya di antara 30 dan 31 menit itu ada spike. Itu apa ya? Itu data gempanya Bapak. Data Gempanya Bapak. gempa tsunami itu ya? Iya Bapak. Oh ya ini belum kamu state di sini, harusnya kan dijelasinnya. Saya kira tadi itu noise gitu ya, ternyata oh ya saya baru ingat lagi, ini lagi oh gempa gitu ya. Nah ini bagi saya penjelasannya nggak ada. Ya kan? Kamu nggak ada jelaskan. Coba sekarang misal nih, misal saya mau nanya, ini kan tampilan di apa namanya pokernya ya. Kenapa ada warna biru terus hijau terus hingga ke pink ke kanan itu maknanya apa? Itu windowing Bapak. Dalam pengolahan data saya menggunakan 14 windowing Bapak. Kenapa purpose windowing? Gak ada alasan teknis di balik itu? Ya kan ini berarti kira-kira berapa menit gitu kan? Kan ini kan yang disebutkan digunakan proses window dengan menuju secara manual dan berdasarkan panduan dari sesami. Nah ini belum kamu jabarkan. Emang dari panduan sesami itu seperti apa? Itu nanti dijabarkan ya. Kenapa? Nah tujuannya apa sebenarnya? Aldi saya coba saya ingin kamu detail di bab ini biar itu tadi biar adik-adikmu nanti ketika membaca skripsimu, oh mereka nggak perlu menghubungi kamu lagi karena dengan dari skripsimu mereka sudah paham. Oke, dapat kita tinggal bisa dijelaskan, cuman tidak dirujuk ya. Di sini kamu itu gambar 33 di bawah ini. Oke. Analisis geologi wilayah penelitian salah satu stasiun. Nah ini sebenarnya nggak perlu kamu state gambar seperti ini lagi, cukup di atas aja gitu ya. Dia ada sebenarnya Dennis merumuskan peta geologi dan sebenarnya harusnya ditambah dengan hasil-hasil penelitian. Oke, untuk dasar. Nah, di lampiran, sini sudah ada lampiran belum? Sudah ada Bapak. Saya mau cek ke bawah. Udah ya. Sudah detail ya. Oke. Oke, kita balik lagi ke masuk ke bab 4 ya. Oke. Kembali lagi pertanyaan sederhananya, kenapa kamu buat 5 lapisan? Kenapa membuat 5 lapisan? Karena waktu saya menginputkan di software input Bapak, saya melihat peta Arjuna di kode geologi tersebut terdapat batuan Bapak, dan hampir semua memiliki 5 jenis batuan Bapak, dan saya menggunakan 5 lapisan Bapak. Oke, kalau gini ya. Betul Bapak. Oke. Bisa tunjukkan lagi PPT-nya di sini. Nah ini yang konsisten pun juga jarak antar
barisnya itu sangat jauh gitu. Jadi harus kalau di PPT sih saya lihat, nah kayak gini kan nggak begitu jauh ya. Ini misalnya kayak gini kan nggak begitu jauh ya jarak antar barisnya. Nah di deskripsinya itu jauh-jauh banget gitu ya. Oke, terus oke, begini, saya mungkin kasih saran aja ya terkait penyajian hasilnya. Di sini kan hasilnya sudah sangat bagus ya. Artinya sudah terlihat ya tujuan yang kita ingin capai dan benchmarknya juga sudah mulai kelihatan. Kecuali di daerah mana kan yang tidak ada benchmark, CDC ini ya. CDC Bapak. Oke, kita elaborasi dengan apa ya? CBCM dan CIJM terdiri dari pasir pantai dan danau hasil sedimentasi di daerah pesisir atau muara sungai ya, BJI. Terus saya mau tadi saya udah kasih tanda di di utara ternyata saya salah ini, saya salah ini. Nah ini kan yang SKCI itu kan vulkanik muda, dia posisinya berada di dekat pesisir ya, pesisir selatan dari SKCI. Nah itu sebenarnya butuh konfirmasi apakah ada penelitian di daerah selatannya Sumatera itu yang menunjukkan dia ada informasi vulkanik muda. Walaupun saya belum cek, nah ini kesusahannya kalau kamu nggak overlay dengan peta geologi, peta penelitian itu, di penelitian itu, saya harus scroll ke atas lagi untuk ngecek di daerah selatan tadi. Bukan pesisir ya, sorry. Jadi saya bingung nih. CIJM itu di gambar 2.1 peta geologi itu ada di mana ya? CIJM Anda bisa tunjukkan di sini, tunjukkan aja. Jadi karena kamu belum loading ke sana, jadi nah itu dia tujuannya kita menunjukkan dan membuat gambar itu kan untuk mempermudah si pembaca untuk membaca gitu ya. Jadi misalkan gambarnya informasi, nah ini belum muncul kan. Jadi saya kan yang CIJM itu tadi di bagian utara. Ya, CIJM di bagian utara, daerah pesisir atau sungai. Nah, ini saya nggak tahu CIJM di mana di gambar saat. Oke, saran saya mungkin ke depan di gambar 3.1 itu kamu perlu dengan beda geologi aja ya. Dan saya nggak kecapean itu pasti baru. Ya. Baik Bapak. Nah, saran saya mungkin gini, kamu buat apa ya? Skematik diagram. Skematik diagram begini, nggak harus proporsional. Misal stasiun CIJM, stasiun apa. Lokasinya kan yang nggak garis lurus. Mereka kan bukan garis lurus, tapi ini namanya skematik diagram. Jadi seolah-olah kamu bawa dia ke diagram ke garis lurus. Sebenarnya untuk menunjukkan aja perlapisannya itu. Jadi X-nya itu, sumbu X-nya itu saya gambarkan sini aja. Saya dulu ya. Nah, kalau kamu buatkan itu akan lebih informatif. Bukan? Betul ya? Coba kamu start screen dulu, saya share screen. Kita kelihatan ya? Nah, maksud saya gini ya, kan di
Ya, misal gini ya, ketebalan lapisan bedrock pada stasiun seismik di Jawa Barat apa Sumedang ya? Di kalau stasiunnya ada di Provinsi Jawa Barat, Bapak? Oh ini nggak cuma Sumedang ya? Aduh ya itu bisa dikuasa katakan karena nggak ngopi ya. Oke, ya. Sumedangnya gempa ya. Oke, maaf. Gempa, Bapak. Oke, ya karena saya nggak familiar dengan daerah Jawa Barat ya. Jadi sering salah paham. Nah maksud saya gini, kan ini udah ada nih semua ya, tipe tanahnya, jenisnya, terus klasifikasi tanahnya seperti apa gitu ya. Terus bedrock di kedalaman berapa kan sudah ada ya tadi. Jadi maksud saya, misal kamu buat skematik diagram aja, namanya skematik diagram. Kalau skematik diagram harusnya kalau kita publish di paper, orang lupa dia tidak menunjukkan skala yang sesungguhnya, tapi itu sudah berarti. Ini misal nih, ini kamu buat aja nih, ini stasiun apa gitu ya. Terus misal kamu tadi punya kedalaman sampai kedalaman berapa gitu kan. Terus ya udah nanti misal di sini lapisan lunaknya pada kedalaman berapa, ya kan? Ya kamu, ya ini namanya skematik aja atau kartun diagram lah tepatnya. Misal pada kedalaman sekian dapat nih mulai lapisan yang agak keras, gitu kan? Bedrocknya baru dapat di kesekian gitu ya. Nah ini menyesuaikan aja, kamu sesuaikan dengan interpretasi umum. Lalu kemudian kan ada amplifikasi tuh, beta amplifikasi. Nah ini masuk di, saya kepikiran tadi, oh ini udah bagus, akan lebih bagus lagi kalau kamu memudahkan membaca mana kan ini kan udah ya itu saya sedimen lapisan lunak, bedrock, kedalaman berapa gitu ya. Sama tadi yang perlapisan itu kamu baca seperti itu. Nah, mana tadi yang amplifikasi? Jadi dengan adanya apa? Lapisan, misalkan lapisan atas itu ketebalan sedimen permukaannya sangat tipis, didominasi oleh batuan keras, masuk ke bla 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 pada kedalaman ini ya kedalaman sedimen permukaannya. Nah ini kalau kamu buatkan di sini mungkin ya di skematik diagram tadi, nah itu orang akan tahu kira-kira misal di sini akan terjadi amplifikasi gitu ya. Jadi itu bisa menjelaskan juga ketika terjadi gempa. Ya kenapa sangat merusak? Pertama dia dangkal, kedua ternyata terjadi amplifikasi di lapisan dangkal gitu. Kenapa? Oh ternyata lapisan ini. Nah, ya mungkin diarahkan ke sana maksud saya, sesuaikan dengan kondisi kejadian gempa kemarin. Nah, terus apakah perlu dibuatkan peta sebaran? Jadi dibuat peta interpolasi nilai-nilai setiap PS, setiap periode dominannya atau amplifikasinya itu kamu buat peta khusus. Nah itu nanti mungkin bisa koordinasi diskusi dengan Pak Fitri Afriyadi dan Pak Viko seperti apa baiknya. Perlu dibuatkan peta itu nilai PS pada setiap kedalaman. Nah, jadi kita interpolasikan titik-titik ini dan biasanya seperti ini. Jadi agar apa tadi ya bisa membantu. Jadi saya nggak perlu membaca kolom-kolom yang sangat atau tabel-tabel yang sangat banyak ini untuk mengangkat setiap kata harus ketik lagi. Oh dia interpretasinya seperti itu. Kalau misalkan tadi udah buat, oh ya udah kita bisa baca. Oke, coba tunjukkan kesimpulan. Sudah Bapak. Ya. Dan saran saya nanti skripsinya dikasih bookmark ya. Di bookmark PDF-nya terus nanti ngasih ke saya itu di bookmark terus setiap daftar isi itu ketika saya klik udah langsung baca ke dilingkan lah ke setiap super. Oke, mulai datang klasifikasikan ya. Ini klasifikasikan
di sini kan sebenarnya CBC itu muncul ya, mengindikasikan adanya cekungan sedimen yang sangat dalam. Nanti coba cross check peta cekungan Jawa Barat, dia masuk nggak daerah CBC itu, dia masuk cekungan nggak? Baik, Bapak, jangan saya proses kembali ke stasiun CBJM. Ya itu. Jadi itu untuk mendukung hasilmu gitu ya, hasilmu gitu. Jadi interpretasimu benar gitu. Didukung dengan peta cekungan aja. Kayaknya ada peta cekungannya seluruh Indonesia. Nanti saya cek. Bisa ada saya lupa tadi. Oke. Ya mungkin demikian dari saya, Pak Niko dan Pak Putri. Saya kembalikan. Ya baik, terima kasih Pak Nawi atas diskusinya. Selanjutnya untuk pengunci kedua Pak Samsul dipersilakan. Oke, Pak Tri, Afiadi, Pak Fitri dan di untuk dan yang yang pertama saya melihat dari segi pendahuluan antar satu paragraf dengan paragraf lain, saya melihat itu belum menjadi koherensi antara penerapan. Karena beberapa paragraf lebih setelah itu memiliki gempa bumi dan metode itu. Saya belum apa ya, akhirnya hal di nanti yang kedua itu nanti mungkin itu nanti perlu diperbaiki jadi salah satu yang lain sehingga dibaca mungkin jauh lebih enak. Kemudian yang kedua, problem riset kamu itu apa nih? Riset problem. Izin informasi Bapak, suara Bapak putus-putus Bapak, jadi tidak terlalu terdengar Bapak. Oke, saya mau nanya, riset problem itu apa? Untuk riset problem itu, riset problem saya yang pertama itu menganalisis karakteristik Bapak dari data gempa bumi, yang kedua itu mengklasifikasikan lapisan bedrock dan statistik bedrock pada berbagai stasiun yang ada di Jawa Barat Bapak. Bisa ditunjukkan ke saya itu ada pada paragraf berapa dalam pendahuluan? Izin menjawab Bapak untuk pendahuluan, mungkin saya belum tunjukkan karena izin dulu Bapak, untuk di pendahuluan belum saya naikkan untuk riset penelitian Bapak. Loh, bagaimana mungkin? Ini kan risetmu. Oke, saya menanyakan riset problem kamu di mana? Apa? Izin menjawab Pak, mungkin untuk riset problem saja yang pertama itu menganalisis karakteristik LPR, terus mengklasifikasikan bedrock dan lapisan, sehingga dari riset dari situ tersebut saya pikir untuk diangkatnya penelitian itu yaitu untuk mengenai kerentanan seismik Bapak, dan untuk kerentanan seismik itu saya sudah tunjukkan di paragraf 5 Bapak. Oke, paragraf 5 ya. Ya, saya paragraf 5 gitu. Di paragraf 5 itu ada yang pertama adalah tujuan, yang kedua dari masalah. Oke, kita tentu dulu bermasalah atau masalah dulu. Ini gimana sih mencatatnya? Suara Bapak tadi putus-putus Bapak. Oke, paragraf 5 di sini kemudian ada masalah yang merupakan informasi gitu. Itu masalah utama. Dan di dalam satu paragraf itu di atasnya ada tujuan ya, tujuan penelitian ini mengalami karakteristik waktu gitu. Nah, pertanyaan saya adalah dalam metodologi penelitian, masalah dulu baru tujuan atau tujuan dulu baru masalah? Masalah dulu baru tujuan Bapak. Masalah dulu baru tujuan. Oke ya. Nah, biasanya kadang masalah itu jangan diterapkan di bagian akhir, paragraf akhir. Mungkin bisa ditempatkan di paragraf pertama atau paragraf kedua. Itu
Terus ada juga harus penekanan bahwa penelitian itu perlu dilakukan gitu. Oke. Oke Bapak, baik Bapak. Ya dia mungkin seperti itu. Gitu. Saya kadang kenapa ini konfirmasi gitu karena saya melihat dalam satu paragraf tadi itu belum tersimpulkan dan saya belum melihat masalah utamanya itu gitu sehingga dan saya baru lihat masalah utama itu di tempat akhir gitu. Oke. Oke mungkin itu gitu. Terus gini, apa perbedaan tujuan di paragraf 5 dengan tujuan 1.3? Apa bedanya? Untuk tujuan di paragraf 5 dan 3 itu perbedaannya Pak. Kalau misalnya untuk di paragraf 5 itu hampir semuanya Pak mencakup semua tujuan di paragraf 1.3 Bapak. Oke, iya. Itu namanya tujuan apa? Untuk Itu tak balik apa kamu? suaranya patah-patah lagi Bapak. Oke, iya. Kalau di paragraf ini itu namanya riset apa itu? Tujuannya tujuan apa? Sedangkan yang di 1.3 itu namanya tujuan apa? Untuk tujuan di paragraf 5 mungkin itu tujuan utama dan untuk 1.3 itu tujuan pendukung Bapak. Dan utama tujuan. Oke. Oke, nanti bisa dilihat lagi ya di metodologi nanti ya. Oke, saya ingin konfirmasi lagi gitu. Ini penelitian itu menjadi penting gitu dalam menentukan respon seismik suatu lokasi terhadap gempa bumi. Izin Dengaran Bang? Oke, silakan. atau Bapak. Oke, saya ulangi lagi ya. Mengapa gitu ya nilai bedrock ini menjadi penting gitu dalam menentukan respon seismik suatu wilayah atau suatu lokasi terhadap gempa bumi? Izin menjawab Pak, kenapa nilai bedrock itu penting untuk terhadap gempa bumi? Karena kalau jika suatu wilayah memiliki nilai bedrock dan terkena guncangan gempa bumi, wilayah tersebut tidak akan rusak parah Bapak. Kalau menurut penelitian atau apapun, nilai bedrock itu yang paling bagus gitu, yang tahan terhadap gempa bumi itu di rentang berapa? Di rentang 760 m/s Bapak. 760 Bapak. per detik. Iya Bapak. Untuk gelombang gesernya. Terus mengapa Fs itu bisa digunakan untuk menentukan nilai bedrock ini? Dalam kenapa nilai Vs bisa menentukan bedrock itu mengacu pada standar klasifikasi siklus berdasarkan NRHP Bapak. Ada nggak ditampilkan di sini? Untuk di PPT tersebut ini Bapak di bagian berdua ini Bapak standar klasifikasi berdasarkan NRHP. Jadi nilai Fs itu bisa digunakan untuk menentukan bedrock karena pakai standar ini gitu. Betul Bapak. Kalau nggak ada standar ini berarti nggak bisa ditentukan. Selain standar NRHP juga ada standar SNP Bapak. Tetapi saya menggunakan yang NRHP Bapak, dan NRHP dan SNP itu dengan nilai Vs-nya itu hampir mirip Bapak. Saya harapkan jawabannya bukan ini ya, tapi jawaban secara fisis, bukan berdasarkan klasifikasi ya. Mengapa gitu? Mengapa gelombang geser itu bisa bisa menentukan nilai dari si bedrock itu? Gitu.
Wih, mati boy. Waduh. Sorry. Koneksinya putus sih. Gelombang geser Bapak, untuk sifatnya ini seperti sifat mekanik material. Terdapat yang kayak pertama itu hubungan Vs dengan sifat mekanik material. Dengan kecepatan gelombang geser ditentukan oleh kekakuan atau yang dikenal dengan modulus geser dan densitas material menurut persamaan. Dalam persamaannya itu saya kurang paham Bapak untuk persamaannya Bapak. Dan itu yang kamu sampaikan di PPT kan ada itu PS sama dengan akar dari Newper kan? Ini rumus kecepatan ya Bapak. Rumus apa? Kecepatan gelombang geser Bapak. Nah, kan dari hasil rumus kecepatan geser itu barulah ditentukan standar klasifikasinya kan? Bukan maksud saya itu pertanyaan itu gitu, bukan pertanyaan bukan jawaban standar klasifikasi, tapi saya pengen agar kamu tuh paham gitu. Kenapa sih yang digunakan itu gelombang geser? Kenapa bukan gelombang yang lain dalam menentukan ini? Itu pertanyaan dasar ya dia. Baik, mungkin akan saya perdalam lagi untuk pertanyaan-pertanyaan dasar Bapak. Saya kenapa gitu ya? Saya lebih bertanya kenapa? Karena tadi sudah banyak sekali dari Pak Nawi ya, mungkin pertanyaan cuma 3 aja tadi ya, berkaitan dengan mungkin koherensi, berkaitan dengan karakter mengapa bedrock dan sebagainya digunakan, dan juga gelombang geser ini. Mungkin dari saya cukup sekian Pak Viko dan Pak Fitri Afriyadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samsul. Pak Fitri Afriyadi, apakah ada pertanyaan atau masukan Pak? Baik Bapak, mohon izin ya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Viko, Pak Rahmat, dan Pak Samsul. Mohon izin ini baru ketemu dengan saya. Izin Pak, perkenalkan saya Fitri Afriyadi dari BMKG wilayah 2. Kebetulan Aldi ini sebelumnya PKL ya, di kami. Jadi PKL ini mengolah sinyal seismik yang ada di sensor di wilayah Jawa Barat, dan kemudian didetailkan lagi untuk kita studi seperti ini. Jadi mungkin saya menambahkan saja bahwa memang pengolahan sinyal ya kali ini memanfaatkan ya data di BMKG, dan tadi di tulisannya juga disebutkan bahwa ini adalah data sekunder, data yang sudah ada yang terekam oleh seismik, dan kebetulannya mengolah datanya dalam berupa sinyal. Memang sebetulnya juga sudah diskusi ya, sebetulnya memang unik sekali di Jawa Barat ini pada 2022 itu sebenarnya ada tempat Cianjur juga ya, 21 November dengan kekuatan 5,6. Nah, dan itu adalah jenis yang belum dipetakan. Jadi sama dengan yang Sintang ini sebenarnya yang Sintang yang belum terpetakan secara detail, dan sangat uniknya ada sinyal-sinyal yang merekam inilah yang diolah oleh jadi saya apresiasi dia sudah pengolahan sinyal. Jadi ini combine ya keilmuan untuk pengolahan sinyalnya, untuk seismologinya, untuk seismiknya, dan dicoba dengan pelajaran biologi, sehingga di sini bisa menghasilkan dari tujuan misalnya yang jadi sesuai dengan judulnya juga untuk tujuannya untuk mengklasifikasikan situs seismik di Jawa Barat berdasarkan nilai batuan dasar yang menggunakan data terpal. Jadi saudara ahli ini tujuan nanti goalnya itu mengklasifikasikan betul kan situs site seismik yang ada di Jawa Barat. Kebetulan kita mempunyai sekitar 36 dan sepanjang sesar itu kita sudah menggunakan sensor jenis short period. Nah, tadi sudah para Rahmat ya sudah menanyakan ini komponennya apa yang Z, vertical horizontal, north south, east west. Nah, itu kita mempunyai short period yang terpasang di sepanjang sesar. Tujuannya adalah untuk mendeteksi, identifikasi kemudian terjadi misalnya. Kemudian juga pengolahan sinyalnya tadi membutuhkan biopsi ya, ya. Betul Pak. Ya, untuk mengidentifikasi kan. Jadi metode HPSR itu menganalisis data mikrobiologi untuk mengidentifikasi karakteristik tanah,
kebetulan hasil analisanya tadi ada satu stasiun ya, CBJM. CBJM itu memang daerah Cipongkor ya, dekat dengan Sumedang juga dari Cimahi. Memang daerah sekitar juga ada sesar-sesar yang belum identifikasi ya. Banyak sekali cabang-cabang sesarnya, ada Cimandiri, Cibenang, ada Lembang, Kasel, ada Ibis. Nah, ini yang sesar yang Sumedang ini mungkin karena dapat patahan sesar yang kecil yang identifikasi. Dan yang CBJ berdasarkan analisis perhitungan dari rekaman ini ahli sudah menganalisa bahwa ini tidak terdapat bedrock gitu ya. Hasilnya ini ya bagi kami di BMKG suatu masukan ya. Jadi apakah nanti hasil sinyalnya itu sudah valid apa sudah bisa di hasil sinyal sudah bagus untuk melakukan analisa kegempaan. Jadi kami juga secara ini ya periodik melakukan analisis. Jadi ada beberapa site yang harus dipindah, direlokasi. Salah satunya adalah dengan kajian seperti ini. Jadi apakah di daerah tersebut lebih banyak noise-nya, apakah karena sedimennya sudah terlalu dalam, artinya amplifikasinya sangat mempengaruhi terhadap rekaman seismik yang terjadi. Tadi mungkin tambahan tadi yang untuk menjelaskan yang sinyal ini ya, yang north south, east west, kemudian juga yang windowing itu kan sudah dianalisis lewat yang software biopsi ya. Kemarin saya lihat juga Ali sudah sangat mahir menggunakan software tersebut dan sudah bisa terjemahkan menganalisisnya. Mungkin demikian Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Fitri. Ya, informasi dari dimasukkan dalam teks ya Aldi. Ada banyak informasi yang dimasukkan dan digabungkan agar lebih elaboratif ya teksnya. Baik. Sesi selanjutnya adalah sesi diskusi antar penguji dan pembimbing. Jadi silakan. Untuk analisis komponen arah itu dapat diingat lagi karena sebenarnya sudah dilakukan saat biopsi. Aldi, masih banyak yang patah-patah. Nanti gua revisi. Oke, dadah.